Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri dari 10 Akuntansi 1. Akan menjelaskan interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan yang pertama A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasikan pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. 1. Imigrasi, mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 2. Emigrasi, mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara ataupun menetap. Yang ketiga, urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota. Yang keempat, uralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima, transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam satu negara. Yang keenam, evakuasi penduduk karena adanya bencana alam ataupun masalah. Yang ketujuh, skulasi, yaitu penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan lainnya. Yang kedelapan, komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen dari hari yang sama. B. Komunikasi, itu bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya informasi diantaranya yaitu yang pertama, siaran televisi yang menyiarkan kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua, streaming, yaitu berbagai platform di dunia internet kemudahan seseorang. Yang ketiga, website merupakan jaringan yang saling terhubung di dunia internet melalui mesin pencari. Yang keempat, marketplace merupakan tempat bertemu penjual dan pembeli di dunia maya, kehadiran internet. C. Transportasi. Yang pertama, perdagangan internasional, ekspor dan impor. Yang kedua, pengiriman mokodasi perdagangan melalui transportasi laut, darat, udara, ataupun daerah ke daerah lainnya. D. Kerjasama antar negara. Kerjasama yang pertama, kerjasama bilateral. A. Motif kerjasama, yaitu 3 utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral. Yang pertama, menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan, sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi dengan adanya kerjasama bilateral antar negara. Yang kedua, menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena satu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabatnya. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan datang manfaat secara ekonomi melalui perdagangan, ekspor, dan juga impor. B. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia, yaitu beberapa negara yang telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia. C. Bidang kerjasama bilateral. Yang pertama, kerjasama bidang hukum. Yang kedua, kerjasama bidang ekonomi. Yang ketiga juga bidang kerjasama pendidikan. Yang keempat, kerjasama bidang pertahanan, meliputi pelatihan militer, pembelian alutsista. 2. Kerjasama regional. Kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdasarkan tujuan untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara. 3. Kerjasama multimedia, yaitu bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahannya. A. Perserikatan bangsa-bangsa. Yang pertama, struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsi. A. Majelis Umum, yaitu seluruh negara anggota PBB. B. Dewan Keamanan, yaitu dewan yang menjaga keamanan dan perdamaian. C. Dewan Ekonomi, yaitu dewan membantu mempromosikan kerjasama ekonomi beranggota 54 negara. D. Dewan Perwakilan, yaitu bertugas mengatur wilayah di bawah pengawasan PBB. E. Mahkamah Internasional, badan peradilan utama.
F. Sekretariat menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan. B. World Trade Center Organization. Perdagangan dunia yang memiliki wewenang mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Jenewa, Swiss. C. International Monetary Fund. Bagian dari sistem PBB, hubungan dengan PBB bersifat kesepakatan. D. Organization of Islamic Cooperation, yaitu solidaritas sesama muslim di dunia. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.